Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat siang semuanya. Gimana kabarnya? Siang. Udah pada makan siang belum? Belum. Kok pada lemes sih suaranya? Semangat dong. Siang-siang gini kita harus tetap semangat. Ya, Bu. Nah, ada yang tahu nggak siang ini kita mau bahas apa? Atau ada yang sudah mempelajari? Nah, Kak Seplo udah pelajarin tentang hukum-hukum kelistrikan? Belum. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum-hukum kelistrikan. Nah, ada yang tahu nggak hukum-hukum kelistrikan itu ada apa aja? Nggak tahu, Bu. Nah, dalam semester ini kita akan mempelajari tentang 5 hukum kelistrikan. Yang pertama ada hukum Ohm, hukum Kirchhoff, hukum Thevenin, hukum superposisi, dan hukum Norton. Nah, tapi hari ini yang kita akan bahas itu hanya 2, yaitu hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Nah, udah ada yang tahu belum hukum Ohm itu apa? Kalau belum ada, kita bahas bareng. Hukum Ohm adalah hukum dasar elektronika yang wajib dipelajari dan dimengerti oleh setiap engineer elektronika ataupun penghobi elektronika, yaitu hukum dasar yang menyatakan hubungan antara arus listrik, tegangan, dan hambatan. Nah, hukum Ohm dalam bahasa Inggris disebut dengan hukum Ohm pertama kali diperkenalkan oleh seorang fisikawan Jerman yang bernama George Simon Ohm pada tahun 1789 sampai 1854. Nah, pada tahun 1825, George Simon Ohm mempublikasikan hukum Ohm tersebut pada paper yang berjudul The Galvanic Circuit Investigated Mathematically pada tahun 1827. Nah, ini dari hukum Ohm sendiri yaitu besar arus listrik I yang mengalir melalui sebuah penghantar atau konduktor akan berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan V yang diterapkan kepadanya dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Nah, di sini ada satu contoh. Nah, ini ada satu contoh soal. Nanti kita bahas bersama-sama. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang rumusan yang digunakan. Nah, pada rangkaian listrik tertutup, besar arus I berubah sebanding dengan besarnya tegangan V dan berbanding terbalik dengan beban tahanan R atau dinyatakan dengan persamaan berikut. Nah, untuk mencari V bisa memakai rumus I kali R. Untuk mencari I bisa memakai rumus V per R, dan untuk mencari R bisa memakai rumus V per I. Jadi lebih enak tuh pakai segitiga ini, karena nanti kalian kalau nyari tinggal menutup yang ingin dicari aja pakai jari. Coba nyari V nya tuh ditutup aja pakai tangan, jadi nanti ada I sama R, jadi I kali R, seperti itu. Paham nggak semua? Paham. Selanjutnya di sini ada contoh soal. Nah, soalnya Mbak Rama bisa dibaca soalnya. Setting DC generator atau power supply untuk menghasilkan output tegangan 10 volt, kemudian atur nilai potensiometer ke 10 ohm, berapa nilai arus listrik I. Nah, di sini nanti cara ada yang kira-kira Arusnya bisa 1 nggak ampere. menyelesaikan? Di sini nanti Rumus V ya, sama dengan V per R. ternyata saya udah bisa, jadi nggak perlu saya terangkan lagi. Kita lanjut ke berikutnya. Ada hukum Kirchhoff. Nah, udah ada yang tahu belum hukum Kirchhoff itu gimana? Ada yang ingat mungkin?
arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Nah, pintar Mas Ibnu. Hukum Kirchhoff itu ada dua. Yang pertama hukum Kirchhoff pertama dan hukum Kirchhoff kedua. Nah, hukum Kirchhoff yang pertama itu seperti yang dibilang Mas Ibnu tadi, arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Dan hukum Kirchhoff yang kedua itu total tegangan atau beda potensial pada suatu rangkaian tertutup adalah nol. Nah, di sini kita bahas. Di sini hukum Kirchhoff pertama. Ini sering disebut dengan hukum arus Kirchhoff atau Kirchhoff current law. Nah, secara matematis hukum Kirchhoff satu ini bisa dirumuskan. Kalian bisa lihat rumusnya di layar kan? Iya, Bu. Nah, di sini ada gambar. Coba kalian perhatikan gambar. Nah, dari gambar itu dapat dilihat terdapat dua sumber, yaitu I1 dan I2. Nah, arus yang keluar ada tiga, yaitu I3, I4, dan I5. Nah, jadi persamaannya itu dapat ditulis I1 plus I2 sama dengan I3, I4 plus I5. Jadi yang yang masuk sama dengan yang keluar. Nah, di sini ada contoh soal. Nah, coba Mas Ibnu dibaca soalnya. Ya toko dijali lampu sing regane meh padha apa ngono. Merah hidransi. Siap. Ini tak baca. Bisa dibaca ya soalnya. Perhatikan gambar di atas. Pada titik P dari sebuah rangkaian listrik ada 4 cabang, 2 cabang masuk dan 2 cabang keluar. Jika diketahui besarnya 11, I1 sama dengan 6 ampere, I2 sama dengan 3 ampere, dan I3 sama dengan 7 ampere, tentukan berapa besar dari I4. I4 2 ampere. Nah, di sini nanti penyelesaiannya seperti ini. I1 6 ampere, I2 3 ampere, I3 7 ampere. Yang ditanyakan adalah I4. Nah, 2 ampere. I masuk sama dengan I keluar. Nah, jadi benar I masuk sama dengan I keluar. Benar yang Mas Ibnu, I4-nya 2 ampere. Berarti kalian tuh udah bisa semua ya rata-rata. Jadi nanti kalau saya kasih soal, kira-kira harus dapat nilai 100 ini semua. Amin. Nah, selanjutnya ada hukum Kirchhoff kedua. Nah, hukum ini berlaku pada rangkaian yang tidak bercabang yang digunakan untuk menganalisis beda potensial atau tegangan pada suatu rangkaian tertutup. Nah, hukum Kirchhoff kedua ini bisa disebut dengan hukum tegangan Kirchhoff atau Kirchhoff-Voltage law. Bunyi hukum Kirchhoff kedua ini total beda potensial atau tegangan pada suatu rangkaian sama dengan 0. Nah, versi lain hukum 2 Kirchhoff yaitu pada rangkaian tertutup jumlah aljabar GGL dan jumlah penurunan potensial IR sama dengan 0. Nah, di sini bisa dilihat kan? Ini ada gambar rangkaian, di tengahnya ada loop. Nah, berdasarkan gambar di atas, total tegangan pada rangkaian adalah VAB plus VBG plus VCD plus TA sama dengan 0. Nah, hukum 2 Kirchhoff ini menjelaskan bahwa jumlah penurunan beda potensial sama dengan 0 artinya tidak ada energi listrik yang hilang dalam rangkaian atau semua energi listrik yang diserap dan digunakan secara matematis dapat dirumuskan adalah sigma GGL sama plus sigma IR sama dengan 0. Nah, sigma GGL ini merupakan jumlah GGL sumber arus atau volt. Sigma IR merupakan jumlah penurunan tegangan atau V, dan I adalah arus, dan R sendiri adalah hambatannya. Nah, di sini terdapat perjanjian tanda untuk tegangan GGL. Yang pertama, tanda yang di atas, jika arah kuat arus listrik searah dengan arah loop dan kuat arus listrik bertemu dengan kutub positif,
potensial tegangan terlebih dulu, maka tanda tegangan GGL adalah positif. Bingung nggak? Atau ada yang bingung nggak? Ya, Tidak, Bu. Nah, dilanjutkan lagi yang bawahnya. Jika arus kuat listrik searah dengan arah loop dan kuat arus listrik bertemu dengan kutub negatif, potensial tegangan terlebih dahulu, maka tanda GGL-nya adalah minus. Nah, selanjutnya terdapat perjanjian tanda untuk arah kuat arus listrik pada penurunan potensial tegangan. Nah, seperti yang gambar di atas, jika arah kuat arus listrik searah dengan arah loop, maka tanda kuat arus listrik adalah positif. Yang bawah, jika arah kuat arus listrik berlawanan arah dengan arah loop, maka tanda kuat arus listrik adalah negatif. Ada yang dibingungkan nggak dari sini? Nah, selanjutnya ada contoh soal. Nah, di contoh soal ini ada yang bisa menjelaskan atau ada yang belum paham kira-kira sebelum saya menjelaskan? Halo semuanya, coba dijelaskan, Bu. kok pada diem ya? Semangat ya, semangat dong. Gimana? Nah, di sini kan ada gambar rangkaian. Nah, dengan menggunakan hukum Kirchhoff ini, yang dicari itu besar kuat arus atau I. Nah, jadi kan yang pertama yang dari atas yang G. E1 itu diketahui ada 6 volt. R2 itu 6 volt, R2 itu 6 volt. R3 itu 4 volt, R1 itu 2 volt dan GL2 itu 12 volt. Nah, yang ditanya I. Jadi seperti yang tadi rumusnya kan sigma GGL plus sigma IR sama dengan 0. Jadi jika arah loopnya itu kan arah loopnya kan dari ke bawah ya, searah jarum jam ya. Berlawanan. Enggak, itu ke searah. Oh iya, nah, itu kan GGL. Jadi bisa dirumuskan GGL2 ditambah IR3 ditambah GGL1 ditambah IR2 ditambah IR1 sama dengan 0. Ada yang tahu nggak GGL2 itu kenapa bisa dapatnya positif 12 sedangkan padahal diketahuinya di situ 12 tidak ada positif, tidak ada negatifnya. Kok pada diem ya ditanya? Belum paham, Bu. Mas Ebnu, Mas Rizal, Mbak Rahma. Itu gimana, Itu Bu? Masih nggak ngerti. sama Bu. Tadi kan maaf saya salah nyebutin kalau itu tadi searah padahal itu berlawanan. Bener yang dikatain Mas Ebnu tadi, saya kurang memperhatikan gambar loopnya. Nah, jadi karena loopnya itu berlawanan arah dan yang dituju itu ke arah GGL2 yang di sebelah muternya itu ke arah negatifnya dulu, ke ini ke arah negatif ini loh. Kalian bisa perhatiin soalnya kan, perhatiin gambarnya. Yang mana, Bu? Nah, yang itu kan di sini kan ada gambar rangkaian nih. Nah, Iya. itu kan loopnya kan berlawanan. Nah, jadi ya ini GGL-nya itu jadinya min karena dia melewati ini
minus dulu daripada plus loopnya. Paham? Wah, aku masih nggak ngerti kenapa itu loopnya berlawanan. Aku juga. Kan emang soalnya loopnya kan emang apa namanya, loopnya itu kan bentuk apa namanya, dari soalnya aja udah berlawanan arah. Jadi kalau loopnya searah jarum jam itu GGL2 nya positif tapi GGL pertamanya itu negatif, karena yang ditunjuk oleh loop itu yang pertama itu negatifnya dulu baru positif yang dilewatin, kayak searah jarum jam muter. Jadi kayak bulat kan, muter, tapi yang di sini negatif yang di sini positif, dia muter ke negatif dulu, berarti itu negatif. Kalau dia ke positif berarti dia positif. Paham? Ya, Ini udah beneran paham ya? Soalnya ya. di sini saya pengen kasih beberapa soal buat kalian kan. Nanti apa namanya? Siapa tahu buat evaluasi aja sih. Nah, jadi GGL2-nya itu min 12, IR3-nya itu R3-nya itu 4, GGL1-nya 6, R2-nya 6, dan R1-nya 2 sama dengan 0. Jadi I 12I dikurangi 6 sama dengan 0. Jadi besar pot arus listrik yang dihasilkan yang mengalir itu ada 0,5 ampere. Ini ada pertanyaan nggak? Paham, Bu. Ada yang mau bertanya? Nah, Selesai. sebelum itu saya mau ngasih soal, cuma 3 soal aja sih, nggak usah banyak-banyak. Nah, Banyak banget itu, Bu. ini cuma 3 soal aja. Nah, Yang pertama, soal ini nanti dengan 12 volt LCD ampere adalah 0, berapa nilai resistansi potentiometer. Nilai ampernya, nilai resistansinya nah itu ini kan 24 ohm. 24. nah Terus ya soal benar. kedua itu I1-nya depan sendiri, I2 3. I2-nya 1 ampere. Bu, I2-nya 1 ampere. dibesarin Ini bisa. nih yang Nah, dekat dengan Dibesarin, ih, Bu. Di zoomin lagi. enggak oh dibesarin, ya, Bu. Besarin, Bu. Yang nomor 2. Nah, bentar. turunin. Nah, Udah kelihatan? Sudah. I1 dari depan 3, I2-nya 1, I4-nya 0,5, Ya, I2-nya 1, 0,5, berarti yang I3-nya 1,5, I5-nya 3 ampere, I3-nya 1,5 ampere, ya benar I5-nya ya. 3 ampere. 1,5 sama ya 3. benar. Soal Yang ketiga, ketiga, Nah, turunin lagi, Bu. nah kalian udah paham nih berarti ini yang saya jelasin tadi. Itu kok. Nah, kalau seumpama nomor 3 kalian belum terlalu paham tadi, nah itu kalian bisa buat jadiin tugas di rumah. Jadi nanti yang ini, nomor 3 ini kalian kerjakan. Nah, dan nanti saya akan kasih apa namanya, materi yang telah kita bahas tadi. Setelah itu juga akan saya kasih beberapa soal lagi, karena tadi kan nomor 1, nomor 2 udah dijawab ya, dan ternyata kalian udah paham. Nah, untuk prakteknya kita bisa menyusul di minggu berikutnya ya, karena sekarang keadaannya tidak mendukung untuk praktek. Jadi kita tidak bisa praktek untuk hari ini COVID-19. karena juga alat-alat yang digunakan kalian tidak punya di rumah dan tidak memungkinkan juga. Awas COVID-19. Nah, jadi apa namanya, Padahal udah untuk minggu 2020. depan
Sepnu didengerin dulu ya. Padahal untuk minggu depan kita akan membahas tentang hukum-hukum elektronika lagi, tapi lanjutannya tadi kan masih ada 3, hukum Thevenin, hukum Norton, dan hukum superposisi. Nah, jadi Ibu minta kalian tuh mempelajari 3 itu ya untuk pertemuan selanjutnya. Ya, Bu. Nah, ada yang ditanyakan lagi nggak? Udah, Bu. Tidak. Nah, apakah keberatan dengan tugas yang akan saya berikan? Nggak ada yang keberatan kan? Nanti saya kerjakan, saya Udah. kirimkan ke email Ibu. Nanti saya kirim, Bu. Udah, kalau ya nanti tugasnya saya kirim ke perwakilan aja ke Mas Heriza atau Mbak Rahma atau Mas Ibnu ya nanti ya lewat WA. Ya, Bu. kirim ke Sekian itu hari ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.